Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan Hakim nan arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, beliau mengatakan umat Islam saat ini terutama di Indonesia adalah umat yang paling tertinggal, yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain yang ada di dunia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakhri wa Kaifa al-Jahlil Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi masalah besar lagi mendasar, yakni tengah berada dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya Islam saat ini terutama di Indonesia betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya hadirin, kalimat tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, karena menurut de jure dan de facto kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis. Kita terbelakang oleh Cina yang komunis. Kita jauh berada di belakang Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi sebuah bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjaannya hanya melihat goyang ngebor dan goyang pargoy. Dengan demikian hadirin, itu adalah dampak dari rendahnya sumber daya manusia terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perkenankanlah kami membawakan syarah Al-Quran yang berjudul Konsep Pengetahuan Karakter Berbasis Al-Quran. Semoga melalui syarahan ini kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pendidikan berbasis dengan keimanan.
Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aqsari dalam Subhat Tafsir Al-Karim, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya juga derajat keilmuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, jika ilmu sudah didasari dengan iman, maka nantinya akan lahir model manusia, akan lahir generasi bangsa yang mampu memperdayakan iman dan keyakinan, serta nantinya akan mampu membawa bangsa dan negara ini menuju arah yang lebih sejahtera. Tetapi sebaliknya, jika ilmu tidak didasari dengan iman, nantinya akan lahir model manusia jahiliyah yang hanya akan membuat hancur bangsa dan negara. Selain itu, akibat dari rendahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan. Yang seharusnya digunakan menuju jalan kebaikan, malah digunakan menuju jalan yang penuh dengan kebiadaban dan kezaliman. Bukankah akhir-akhir ini banyak tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan dan berilmu? Sebagai contoh kecil, orang miskin kalaupun mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun, jika maling berpendidikan mulai beraksi bersenjatakan pena, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata, mereka mampu merogoh uang negara miliaran rupiah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebagaimana terkandung dalam sebuah syair bersenandung lagu sebagai berikut. Bukan lautan hanya kolam susah, Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus korupsi sampai narkoba, dari malu sampai malu semua. Orang bilang negeri kita demokrasi, tapi masih banyak tikus berdasi. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Hadirin, bukankah saat ini kita tengah dibikin bingung siapa sebenarnya yang maling? Sebab polisi kena, Hakim kena, Jaksa kena, pengacara kena, bahkan KPK-nya pun ikut kena. Demikianlah hadirin, itu adalah akibat dari ilmu yang tidak didasari dengan iman. Lalu, apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi bangsa jika sudah memiliki ilmu pengetahuan? Kesimpulannya, jika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka kita harus menerapkannya dengan menyelaraskan keyakinan dan akidah. Jika ilmu pengetahuan sudah diimbangi dengan keyakinan, maka kita akan mampu menjadi generasi bangsa yang memiliki kualitas diri yang tinggi. Bukankah sejarah telah membuktikan dengan kualitas yang tinggi, maka akan lahirlah para pembesar bangsa yang mampu merubah dunia. Oleh karena itu, sebagai generasi bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan, kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dengan sebijak-bijaknya. Sebagaimana terkandung dalam sebuah makalah, Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Akhir kata, cinta bukan sembarang cinta. cinta ini sepenuh hati. Kitab Al-Quran teruslah dibaca, Kitab suci bimbingan sejati. Wallahu muwafiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.